Ada 4 hal yang penting untuk kalian tata sejak awal sebelum kalian kuliah atau pada tahun-tahun pertama kalian kuliah. Khususnya bagi adik-adik yang masih SMA dan mau kuliah, ingat baik-baik 4 hal ini supaya kalian tidak akan menyesal ketika nanti kalau kalian sudah kuliah, apalagi kalau kalian sudah lulus kuliah. Halo kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Semoga sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berlimpah kebaikan dan keberkahan. Teman-teman, meskipun kondisi sekarang kita sedang dicoba dengan wabah COVID-19, tapi ingat, jangan pernah kehilangan harapan, jangan pernah kehilangan semangat, tetaplah belajar dimanapun kita berada. Karena hanya dengan belajarlah kita akan mampu menghadapi segala situasi, segala kesulitan, segala tantangan di dalam kehidupan ini. Dan para pembelajar sejati akan belajar dari manapun, baik dari buku, dari orang, dari situasi yang dapat membuka pikiran mereka agar mereka bisa maju dan selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman, khususnya ini untuk bagi teman-teman yang masih kuliah di semester 1 atau di tahun pertama, tahun kedua, atau bagi kalian yang sampai saat ini belum lulus kuliah juga. Nah, rekan-rekan sekalian, video kali ini memang saya dedikasikan, saya buat khusus untuk teman-teman yang sampai hari ini belum menemukan what will I do atau what to do in your life. Apa yang ingin kalian capai dalam kehidupan kalian dan apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan itu semua. Sebelum saya lanjut, rekan-rekan sekalian, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya dan klik tanda lonceng sehingga Anda bisa mendapatkan informasi terbaru, motivasi terbaru dari channel YouTube saya ini. Rekan-rekan sekalian, apa sih 4 hal yang harus kalian tata sejak awal pada saat nanti kalian kuliah? Banyak di antara kalian yang mungkin bisa memilih selama kuliah nanti fokus hanya di kuliah saja, arti mementingkan faktor aspek akademisnya, kuliah, berusaha mendapatkan IP 4 atau IP yang terbaik, kemudian berusaha mengikuti aktivitas dosen dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan. Ada juga mahasiswa yang akademisnya tidak terlalu memperhatikan, tapi mereka fokus di organisasi. Mereka terlibat dengan berbagai macam komunitas sosial dan berusaha untuk belajar mengembangkan diri melalui aktivitas-aktivitas organisasi. Kadang-kadang mereka ini tidak terlalu suka dengan akademis, ya mungkin bukan karena mereka tidak mau atau tidak pintar, tapi karena passionnya mungkin berbeda. Atau ada juga mahasiswa yang memilih selama kuliah dia membangun atau membuka bisnis atau mencoba usaha gitu. Tentu saja ini juga boleh. Dan kadang-kadang kita lihat fenomenanya itu teman-teman sekalian, saking fokusnya mereka dengan bisnis atau dengan usaha sehingga mereka lupa dengan kuliahnya, bahkan juga tidak terlibat di dalam aktivitas organisasi. Kemudian yang keempat, ada orang-orang yang kuliah itu mereka bukan karena butuh gelarnya, bukan karena butuh statusnya, tapi mereka mencari situasi di mana bisa mereka bertemu dengan orang banyak atau berkenal dengan orang banyak. Jadi faktor mereka adalah faktor sosial, interaksi sosial, di mana mereka bisa menambah istilahnya itu sahabat, teman dimanapun mereka berada. Dan cenderungnya mereka ini adalah orang-orang yang suka berkumpul dengan orang-orang banyak sehingga mereka bisa mendapatkan kenalan-kenalan baru. Bagi kalian yang masih tahun pertama atau tahun kedua di perkuliahan, mumpun belum terlambat, maka ingatlah 4 hal ini, 4 target utama, 4 tujuan utama ketika nanti kalian merencanakan
eh, hidup yang lebih baik selama kalian kuliah. Dan bagi kalian yang masih SMA, perhatikan baik-baik karena 4 hal ini akan kalian alami nanti pada saat kalian akan kuliah. Kuliah itu catatan pentingnya adalah bukan tujuan akhirnya adalah mendapatkan gelar sarjana. Meskipun setiap orang yang kuliah pasti mendapatkan gelar sarjana sesuai dengan bidang keilmuannya. Karena apa teman-teman sekalian? Gelar sarjana itu adalah salah satu saja dari hasil yang diperoleh ketika kita kuliah. Tetapi yang paling mendasar adalah ketika kalian kuliah, sebenarnya kalian sedang merencanakan karir atau merencanakan apa yang menjadi aktivitas profesional, rencana aktivitas profesional pekerjaan Anda nanti di masa depan. Tentu saja seringkali adalah latar belakang pendidikan cenderung mempengaruhi linearitas kita nanti pada saat kita bekerja. Sehingga ketika kalian kuliah, sesuaikan betul, perhatikan betul apakah itu sejalan dengan rencana atau cita-cita karir kalian. Sebab kalau kalian sudah salah memilih jurusan, kalian akan rugi waktu 1 semester atau 1 tahun untuk bisa memulai lagi. Dan selama kuliah juga, selain Anda bisa fokus dengan akademiknya, ingat, jangan hanya belajar satu hal saja. Belajarlah pada saat yang bersama untuk mengembangkan ide-ide usaha atau ide-ide bisnis. Karena bisa jadi begini teman-teman sekalian. Ilmu yang kalian dapatkan pada saat kuliah ya, tidak akan menjadi ilmu yang kalian pakai pada saat kalian akan bekerja. Dan bisa jadi ilmu yang kalian pelajari di kuliah itu akan menjadi bahan buat kalian, modal buat kalian, atau bahkan sebagai kompetensi yang akan kalian miliki dalam mengembangkan usahanya. Ini artinya apa? Bahwa kuliah, ingat, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar sarjana, tapi juga fase di mana kalian akan mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri kalian, sampai nanti potensi itu akan menjadi kompetensi yang bisa menguatkan kalian dalam berkarir atau berusaha. Jadi sudah 2 nih. Tujuan pertama adalah mendapatkan gelar, sudah pasti. Yang kedua adalah ingat untuk berusaha mengembangkan mengembangkan ide bisnis atau ide usaha yang bisa kalian jalankan nanti begitu kalian lulus. Karena nanti kalian lulus pilihan cuma 2, bekerja, menjadi karyawan, atau kalian punya ide untuk menjadi pengusaha yang akan mempekerjakan para karyawan Anda. Oke. Nah, selain kuliah fokus di akademik untuk bergelar sarjana dan juga kemudian mengembangkan ide-ide usaha atau ide-ide bisnis selama kuliah, yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah kalian berusaha untuk terlibat aktif dan profesional di dalam aktivitas organisasi. Banyak mahasiswa itu yang saya lihat adalah mahasiswa yang 5K, kos atau kamar, kampus, kantin, kafe, kopi. Jadi aktivitas mereka seperti ini. Mereka tidak memiliki aktivitas lain. Padahal selama kalian kuliah, kalian akan memiliki kesempatan yang sangat besar, yang sangat luas untuk mengembangkan diri melalui keterlibatan di dalam organisasi. Nah, mengapa ini penting teman-teman sekalian? Akan kembali kepada tujuan 1 dan tujuan kedua. Pada saat nanti Anda bekerja atau Anda berusaha, Anda tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Tapi Anda butuh tim. Ya, Anda butuh tim, dan untuk bisa menggerakkan tim, bekerja sama di dalam tim atau mendorong tim ya untuk bekerja maksimal, maka kalian akan membutuhkan pengalaman pembelajaran yang kalian dapatkan selama berorganisasi, baik itu berorganisasi yang ada di dalam kampus maupun organisasi yang di luar kampus. Jadi pada intinya adalah jangan fokus hanya kuliah saja, tapi berusahalah untuk terlibat dengan berbagai macam kegiatan keorganisasian. Apa harus jadi aktivis? Tidak juga. Yang paling penting adalah Anda terlibat aktif secara profesional di dalam aktivitas organisasi. Sudah.
Kalian tidak perlu mikir bahwa saya harus jadi ketua organisasi, jadi sekretaris organisasi, jadi kepala divisi dan sebagainya. Itu tidak penting. Yang paling penting adalah pengalaman-pengalaman pembelajaran yang kalian dapatkan sekarang dalam organisasi, baik itu bekerja sama, berusaha menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, pengalaman memimpin, pengalaman merencanakan kegiatan. Itu semua penting bagi masa depan, karir maupun bisnis kalian nantinya. Nah, ini saran saya ini buat para calon mahasiswa baru, adik-adik yang masih SMA dan nanti mau kuliah. Begitu kalian sudah memilih nanti akan kuliah di mana, maka pikirkan yang kedua adalah, saya supaya bisa mengembangkan diri lebih jauh, maka saya lebih baik terlibat dengan organisasi yang seperti apa, yang bisa mensupport potensi diri saya sehingga membuat saya menjadi jauh lebih berkompetensi dalam bidang-bidang yang ingin saya kerjakan. Oke. Yang keempat, tujuan di dalam perkuliahan atau nanti pada saat kalian kuliah adalah berusaha mengembangkan diri menjadi pribadi yang dinamis dan adaptif. Apa artinya teman-teman sekalian? Meskipun nanti kalian punya gelar yang tinggi, tapi kalau kalian memiliki kepribadian yang kaku, tidak tidak siap menerima perubahan, atau kemudian mohon maaf ya dalam kata lain adalah kepala batu, kekeh dengan pendiriannya tanpa melihat realitas, hati-hati di dalam bekerja maupun di dalam karir nanti, maupun pada saat nanti kalian punya usaha, ini akan menghambat perkembangan usaha atau karir kalian. So, apa yang perlu kalian pelajari? Tujuan yang keempat selama kalian nanti kuliah adalah berusahalah untuk mengembangkan kepribadian atau mengembangkan pribadi yang dinamis. Kenapa harus dinamis? Pribadi yang dinamis adalah pribadi yang siap untuk beradaptasi dengan perubahan, dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi tanpa kehilangan jati diri di dalam kehidupannya atau dalam cara dia merespon segala hal dalam kehidupannya. Nah, menjadi pribadi yang dinamis dan adaptif ini teman-teman sekalian, ini bukan kerja satu hari, satu minggu, satu bulan. Ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini poin penting nih, bahwa pada saat kalian kuliah, sebenarnya waktu 4 tahun atau 3 tahun setengah untuk kuliah itu adalah waktu untuk melatih atau menyiapkan diri kalian, mentalitas kalian, kepribadian atau pribadi kalian menjadi pribadi yang dinamis dan adaptif. Coba deh perhatikan, mengapa di kuliah-kuliah itu akan ada mata kuliah seperti mata kuliah filsafat? Kenapa akan ada mata kuliah metodologi penelitian? Karena ini adalah salah satu hal, instrumen yang akan selalu kalian pakai untuk terus berpikir secara terbuka, secara kritis dalam melihat realitas, lalu belajar untuk mengambil. Jadi rekan-rekan sekalian, apa saja yang harus kalian lakukan selama kuliah? Nanti masing-masing poin ini akan saya buatkan video tersendiri hingga saya akan menjelaskannya secara lebih detail pada masing-masingnya. Dan saya akan kembali kepada poin pentingnya adalah pada saat kalian kuliah, ingatlah kalian tidak hanya sekedar mau ngejar gelar sarjana. Tapi yang kalian harus pikirkan selama kalian kuliah adalah satu, kalian harus menjadi sarjana lulusan terbaik, kalau bisa juga dengan waktu yang cepat. Yang kedua, selama kalian kuliah tujuannya adalah kembangkanlah kompetensi karir atau ide-ide bisnis yang biasa kalian nanti kerjakan ketika kalian lulus kuliah, atau bahkan kalian sudah mulai sejak kalian kuliah. Yang ketiga, terlibatlah di dalam aktivitas organisasi. Jangan jadi mahasiswa yang kuper, kurang pergaulan, fokus hanya dengan game dan dunianya sendiri. Enggak, berusaha terlibat dengan organisasi, karena ini penting. Yang keempat teman-teman sekalian, selama kuliah salah satu target pentingnya adalah berusaha mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Rekan-rekan sekalian,
Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat untuk subscribe sekali lagi di channel YouTube saya. Dan jika kalian menganggap bahwa video-video yang saya share di dalam channel ini bermanfaat, silakan kirimkan, share kepada teman-teman kalian semua. Karena kita tidak pernah tahu inspirasi apa, ide apa, motivasi apa yang bisa menggerakkan atau mengubah teman-teman kita atau bahkan diri kita semua. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Semoga bermanfaat. Sekian, salam dahsyat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.